Jadi menurut saya ini atau pendidikan agama Islam ini sangat penting. Walaupun ya kita sebagai mahasiswa program studinya tapi agamanya. Tapi untuk suatu apa ya yang kemarin disebutkan Undang 35 ayat 5 nomor 12 yang mengharuskan agama Islam untuk masuk lagi ke perguruan tinggi ini sangat bagus karena agama Islam ini sebagai tujuan hidup kita, sebagai pembimbing kita, sebagai teman kita, seperti kalau misalnya sedih, kita bisa membaca Al-Quran untuk membuat hati kita tenang. Kalau misalnya kita sedang ingin curhat tapi tidak ada orang yang dengarkan, kita bisa curhat kepada Allah SWT. Terus kalau misalnya kita apakah buruk atau baik, kita bisa mencarinya atau lihat referensinya dari Quran. Jadi agama Islam ini menurut saya sangat cocok lah, keputusan yang cocok untuk di semester 1 ini. Jadi kita bisa mengenal kembali sejarah-sejarahnya, terus kita bisa mengingat dosa-dosa kita untuk lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rivaldi. Anda bisa dipanggil namanya siapa? Bisa Valdi atau Aldi. Aldi. Iya, Pak. Karena Rivaldi kan kepanjangan. Oke, Mas Aldi ya. Oke. Aslinya dari Bogor ya. Iya, betul, Pak. Baik. Baik, saya ingin minta komentar dari Meralda, yang dari Medan tadi? Pak, mohon maaf, bisa diulang? Tadi saya soalnya baru masuk. Oke. Komentar Anda terhadap tadi penjelasan singkat saya yang terputus, apa kira-kira? Ya, menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, penjelasan yang Bapak jelaskan tadi sangat-sangat bermanfaat, di mana saya semakin mengetahui apa sih tujuannya kita mempelajari agama Islam pada saat pendidikan perguruan tinggi seperti sekarang ini. Lalu saya juga lebih mempelajari tentang tadi istihad, terus sunnah Rasulullah yang kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Biasa dipanggil dengan nama apa? Alda, Pak. Alda, oh tadi Aldi, ini Alda. Rivaldi, ini Alda Aldi ya. Baik, luar biasa. Terima kasih atas komentar Anda. Kemudian Mas Fadli Nino, silakan. Kita ini berinteraksi terlebih dahulu. Apa komentar Anda? Sebelumnya izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Fadli Ransanino, bisa dipanggil Fadli. Menurut saya yang telah jelaskan itu mengenai visi terutama sangat penting buat kita mahasiswa yang melanjutkan di perguruan tinggi untuk belajar agama kita, yaitu agama Islam. Karena tanpa pondasi agama juga pelajaran kita tidak bisa belajar lebih bermutualisasi gitu. Jadi tanpa pondasi agama pun pelajaran bukan apa-apa gitu. Jadi menurut saya visi yang diterapkan di kurikulum sekarang ini sangat penting untuk di perguruan tinggi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Fadli Nino. Kemudian ke Lailia Disti.
Silakan Anda berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam Laylia Rizky warahmatullahi Ramadhani, biasa dipanggil Lia. Menurut saya, belajar agama di pendidikan perguruan tinggi ini sangat penting, karena kita juga harus tetap memperkokoh agama kita, karena pergaulan juga akan jadi lebih bebas. Jadi kita perlu mengukuhkan iman kita. Jadi menurut saya agama Islam itu tetap menjadi suatu mata kuliah yang penting di perguruan tinggi. Oke, dan wajib begitu ya. Seperti Anda sedang mengikuti perkuliahan agama walaupun Anda prodinya bukan prodi agama, ya, hubungan internasional. Jadi Anda juga harus belajar agama. Gitu. Nih, Aulia. Silakan, Saudari Aulia, Anda berkomentar. Aulia. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Ya, Aulia. Ya Pak. Ya, silakan Anda berkomentar. Menurut saya dari PDF yang Bapak perlihatkan ke kami semua, tentang dimulai dari visi misi tentang tujuannya sangatlah bagus untuk mendidik kita dalam pelajaran agama, terutama dalam agama Islam. Islam itu adalah agama yang indah, yang patut untuk kita perjuangkan. Ya. Karena peninggalan dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Gitu Pak, komentar saya. Baik, Mbak Aulia, di mana posisi kok jaringannya putus-putus? Saya di Depok, Pak. Depok? Iya. Oh, ini kok biasanya Depok jaringannya bagus, tapi ya bisa jadi terkendala. Oke, apakah yang lain? Mungkin laptop saya rada rusak. Oh, gitu. Baik. Tapi apakah teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan baik? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin memantik diskusi ya, kawan-kawan semua, ketika masuk ke UPN Veteran Jakarta yang dikenal sebagai kampus bela negara, kira-kira yang tertanam di pikiran dan benak hati Anda apa? Saya ingin meminta pada Saudara Muhammad Syahrul Muhajirin untuk berkomentar. Ya Pak, mohon diulang Pak. Oke. Jadi ketika kita mahasiswa sekalian diterima sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta, ya, yang dikenal sebagai kampus bela negara, yang terpikir pertama kali dan terbenak di hati Anda, kira-kira apa? ya, yang terpikir dalam pikiran saya adalah kita menjadi lulusan yang sangat bersifat nasionalisme dan juga cinta bela negara, Pak. Cinta bela negara. Ya, Pak. Oke, ya bagus. Oke, jadi Anda harus bisa berkomitmen ya di kampus bela negara. Bela negara yang dimaksud bukan berarti perang layaknya zaman dahulu ya pakai senjata, tapi tidak. Sekarang itu bela negara yang dimaksud ya nirmiliter. Jadi Anda belajar dengan sungguh-sungguh, membaca buku cetak maupun online, ya Anda pelajari gitu kan. Dan itu bagian dari bela negara. Kemudian Anda sebagai mahasiswa membuat makalah, ya. Kemudian Anda presentasi, itu juga bagian dari bela negara. Kenapa bisa dikatakan bela negara? Dan outputnya nanti adalah Anda menjadi orang yang berilmu. Nah, otomatis ketika Anda menjadi orang yang berilmu, memiliki kualitas diri yang baik, wawasannya sangat luas tentang keilmuan, nah itu bagian dari bela negara. Apalagi ketika Anda mengikuti kompetisi di ajang-ajang dunia internasional, membawa nama
ya, membawa nama Indonesia itu bagian dari mengangkat negara Indonesia, itu bagian dari bela negara. Jadi maksud bela negara ini bukan perang angkat senjata, tetapi yaitu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah merdeka ya Indonesia 17 Agustus, kita penerus atau generasi bangsa ini yang bisa mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Ya, kita belajar sungguh-sungguh sebagai mahasiswa sehingga kita menjadi orang yang cerdas, bukan hanya cerdas secara akal, tapi cerdas hatinya juga dan perbuatannya. Maka dalam agama pentingnya ilmu, iman, dan amal. Ilmu, kalau bahasa taksonomi Bloom itu adalah kognitif, ya. Sedangkan ilmu iman, sedangkan iman kaitannya dengan afektif. Kemudian psikomotor itu kaitannya dengan amal perbuatan. Sehingga kognitif, afektif, dan psikomotorik harus terintegrasi. Iman, ya, ilmu dulu, iman, kemudian amal. Nah, ini harus bisa terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun Anda prodinya Bank Internasional, sekali lagi, Anda tetap wajib belajar agama. Ya. Wajib belajar agama, khususnya beragama Islam, maka wajib beragama Islam. Wajib belajar agama Islam. Karena di akhirat nanti tidak ditanya, mana ilmu hubungan internasional kamu? Tidak. Secara teks tidak seperti itu, tetapi ditanya tentang ilmu agama kita, apakah kita sholatnya rajin, apakah kita puasanya rajin, apakah sedekah kita rajin. Dan mereka juga yang prodi pendidikan dokter, bukan semata-mata dokternya yang ditanya, tapi agamanya juga ditanya. Artinya apa? Ilmu agama itu wajib ain bagi kita, yang harus ada dalam diri kita, tidak bisa dipisahkan dalam ilmu umum atau ilmu yang selain agama. Tapi pada hakikatnya ilmu itu bersumber dari yang satu. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah memberikan kita ilmu. Nah, sungguh kita itu belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada dasarnya ketika kita menjadi orang, maka menjadi orang maksudnya yang orang sukses, ya. Kita ingat bahwa kesuksesan kita itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kajian PAI saya nyebut PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Di perguruan tinggi umum itu bukan mengajak Anda menjadi seorang ulama, bukan mengajak Anda sebagai seorang ahli pendakwah, bukan mengajak Anda sebagai seorang mubaligh atau mubalighah, tetapi menjadikan kita mahasiswa sekalian mampu berpikir kritis, ya, mampu berpikir secara rasional, tidak mengalahkan juga imannya kepada Tuhan, yaitu spiritualitasnya harus baik. Jadi antara kognitif dan afektif, yang sekali lagi kognitif itu wawasan keilmuannya, dan begitu hati yaitu wawasan keimanannya, dia bagaimana meyakini dengan dasar berpikir yang logis, dan kita bisa menjadi orang yang cerdas secara akal dan juga cerdas secara hati, gitu ya. Jadi jangan memisahkan. Pak, ketika kita belajar filsafat misalnya, kok kita melepaskan diri dengan agama? Tentunya tidak. Berpikir filsafat boleh-boleh saja. Tentu dalam Al-Quran juga sudah disinggung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan malam dan siang, silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, yaitu bagi orang yang mau berpikir, ya. Termasuk itu yang dikatakan yang berpikir filsafat, karena objek dari filsafat itu adalah alam semesta, langit dan bumi menjadi objek kajian dalam ilmu pengetahuan. Maka dari itu belajar filsafat tidak ada larangan supaya kita berpikir kritis. Belajar filsafat adalah untuk menjadi orang yang berpikir kritis. Dengan belajar agama, agama mengajarkan kebenaran. Nah, ini harus antara akal dan wahyu itu harus bisa dipahami. Wahyu konotasinya dengan keyakinan, kalau filsafat konotasinya dengan berpikir rasional. Itu. Oke.
Jadi Anda selagi yang non prodi agama, tidak artinya belajar agama bukan mengarahkan Anda nanti menjadi seorang kiai, ulama, ustadz dan sebagainya. Ya, tapi menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik udah cukup kita hidup di dunia. Konotasi manusia yang baik itu ya sangat luar biasa. Manusia yang soleh, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam konteks ini, Anda sebagai orang yang ahli di hubungan internasional, Anda bekerja di Menteri Luar Negeri, ya, Kementerian Luar Negeri, Anda mungkin jadi Menteri Luar Negeri, nah itu Anda juga bermanfaat untuk umat, dan itu bagian dari agama. Ya, Anda bisa bekerja untuk negara, dan itu bagian dari bermanfaat untuk orang lain. Minimal sebagai ketua RT, nah, itu sosial, ya. Minimal sebagai ketua RW, ya, itu bermanfaat untuk orang lain. Artinya kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, bisa memberikan kontribusi terhadap negara, bangsa, dan negara. Kita isi kemerdekaan yang dikatakan sudah merdeka bangsa Indonesia ini dengan kecerdasan agama dan begitu juga kecerdasan nilai-nilai selain agama. Tapi pada hakikatnya kembali lagi kepada ilmu yang satu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Oke, jadi bukan mengajak Anda sebagai seorang yang ahli agama, tapi minimal Anda menjadi orang yang baik, memiliki akhlakul karimah, berpikir rasional di jenjang perguruan tinggi ini. Oke, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Saya persilakan. Saudara Bagas? Oke. Oke. Mas Bagas, mikrofonnya suaranya kurang bagus ya. Oke. Baik. Tapi Anda bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Oke, sayang sekali ya, terkendala dengan audio. Saya tapi bisa mengingat insya Allah Saudara Bagas, wajah dan nama Anda, ini bagian dari interaksi perkuliahan. Oke, baik, Anda boleh mengechat di room chat apabila ingin bertanya apa yang perlu Anda tanyakan dalam perkuliahan ini. Kemudian yang lain secara langsung bisa ditanyakan. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ahmad Fauzan ya. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, tingkat keinginan anak-anak muda untuk mempelajari agama Islam secara utuh dan lebih dalam itu kurang Pak. Kalau dari Bapak sendiri sebagai dosen, apa salah satu contoh untuk menarik anak-anak muda supaya lebih giat dalam belajar agama Islam, Pak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fauzan. Teman-teman mahasiswa sekalian, Anda hidup di era milenial. Apalagi eranya era COVID, kita sama-sama merasakan COVID. Pak, permasalahan kenapa anak muda banyak yang satu ya banyak teman nongkrong tapi kok tidak berfaedah nongkrongnya misalnya. Intinya tidak taat beragama. Kita punya teman tapi kok banyak yang mohon maaf awal-awalnya merokok kemudian nyabu, nauzubillah. Jangan sampai ya. Nah, kemudian teman-teman yang biasanya bergaul kok tidak mencerminkan sebagai orang Islam gitu ya. Ya, orang Islam itu ya kita mengaku Islam tapi ternyata perbuatannya belum tentu Islam, itu masalah gitu ya. Berarti Islamnya itu ya tidak benar. Islam itu kan singkatan dari Isya ya. Jadi orang Islam harus sholat Isya. Orang Islam harus sholat subuh gitu. Isya, subuh, Islam. Kalau orang Jawa ngomong tuh lohor. Jadi orang Islam harus sholat zuhur gitu.
Kemudian asar. Jadi orang Islam harus sholat asar. Yaitu maghrib. Yaitu orang Islam harus sholat maghrib. Bagaimana orang yang jarang sholat? Ya berarti Islamnya belum sempurna. Gitu. Nah ini berarti masalah. Islam itu artinya selamat. Orang yang masuk Islam berarti orang yang selamat. Orang yang patuh dan beragama. Ya tentunya kalau orang sudah beragama, tentu taat kepada agamanya. Gitu. Tapi kenapa dia Islam Pak di KTP-nya? Bermasalah dalam hal ini sholat zuhur aja kagak misalnya. Sholatnya setahun sekali pada saat Idul Fitri. Ini masalah. Auzubillah ya. Maka dari itu, kita yang mengaku seorang muslim, ya kita berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yaitu sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kalau ada permasalahan di era anak muda sekarang, kok banyak yang tidak mau taat dalam tanda kutip, ya. Bukan berarti semua anak muda. Boleh jadi ada orang-orang yang soleh di antara anak muda itu, seperti Mas Ahmad Fauzan. Nah, soleh lahir dan soleh batin. Amin. Ya. Jadi soleh itu, baik itu maknanya dalam. Ya. Orang menyingkirkan duri di jalanan, ketika orang mau lewat, khawatir kena kaki yang tidak bersandal, atau yang mungkin membahayakan orang dalam perjalanan, ketika sedang mengendarai sepeda motor, atau jatuh, itu soleh. Ya, baik. Dan itu dipandang manfaat untuk orang lain. Jadi makna soleh itu sangat luar biasa. Anda senyum dengan orang yang Anda pernah sakiti, itu soleh. Artinya apa? Senyumnya benar-benar memberikan kebahagiaan. Tapi ada juga orang yang senyumnya meledek. Gitu ya. Nah ini berbahaya. Meledek itu dalam arti sepele namanya. Orang disenyumin biasanya sebahagia, tapi disenyumin kok malah sengsara. Na'udzubillah. Nah itulah masalah. Ya. Maka dari itu penampilan kita itu mempengaruhi orang lain. Ya. Cara berpakaian kita itu juga mempengaruhi orang lain. Ketika Anda lihat orang-orang yang pakai tato di badannya, misalnya di tangannya, kemudian pakaiannya compang-camping, rambut gondrong, kelihatan kumuh, nah apa persepsi Anda? Misalnya Mas Ahmad Fauzan, Anda akan berkomentar apa? Apakah itu orang Islam? Kan gitu. Dari situ sudah kita bayangkan bahwa apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tentunya tidak. Ya. Maka dari itu ya kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang yang bisa manfaat untuk orang lain. Ya minimal jangan menyusahkan orang lain dah. Gitu ya. Oke, saya kira itu Mas Ahmad. Mbak Risa Farah Sabila. Silakan Anda. Ya, Pak. Ya, Anda ingin berkomentar apa? Mohon maaf, Pak. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, Anda ingin berkomentar apa? Enggak ada suaranya, Pak. Oke, suaranya tidak jelas ya. Oke, tes 1, 2, apakah yang lain bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Oke, Bisa, bisa. Pak. Baik. Oke, mohon maaf, ini mungkin jaringan yang naik turun di tempat Anda berada atau di tempat saya. Nah, oke, kita maklum dengan perkuliahan daring seperti ini. Terus, Pak, mohon maaf. Oke. Ya, Mbak Risa, mudah-mudahan Anda walaupun terputus-putus, mudah-mudahan bisa dipahami maksud penjelasan saya. Oke, ada Syifa Humaira. Ya, Pak. Ya, silakan Anda komentar apa. Anda yang tadi malam saya chat. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Anda komentar apa? Soal apa ya, Pak? Ya, Anda ingin menyampaikan apa, permasalahan apa khususnya agama? Saya mau nanya ini, Pak. Gimana caranya kita bisa terus konsisten sama ibadah-ibadah, bukan ibadah sunnah ya, Pak. Kalau ibadah wajib kan udah pasti dikerjain, tapi buat ibadah sunnah yang kadang masih suka bolong-bolong, tapi cara biar konsistennya itu gimana ya, Pak?
Baik, luar biasa pertanyaannya, gampang tapi sulit diterapkan. Banyak orang yang ngomong, ayo sholat tahajud, tapi yang ngomong belum tentu rajin sholat tahajud. Nah, itu masalah. Ya, memang berat itu. Sepertinya gampang diucapkan, tapi kok sulit dilakukan. Artinya apa? Bahwa komitmen istiqomah itu memang berat. Tapi lebih baik kita lakukan kecil, tapi istiqomah. Ya, daripada hari ini kita benar-benar misalnya membaca buku, target satu hari satu buku. Tapi hari-hari berikutnya kita tidak membaca buku. Nah, itu masalah menurut saya. Tapi sebaiknya istiqomah. Minimal berapa buku yang kita baca. Dalam satu hari minimal ya setengah jam kita membaca lah kalau dihitung waktu. Tapi istiqomah tiap hari setengah jam. Itu satu buku mata kuliah tertentu. Nanti mata kuliah tertentu juga Anda bisa cari buku sesuai pembahasan Anda. Nah, istiqomah, itulah istiqomah. Daripada Anda satu waktu ngerjain, tapi setelah itu nggak ngerjain, itu nggak bagus. Ya. Begitu juga baca Quran. Setiap malam, misalnya, setiap sholat maghrib, setelah sholat maghrib, Anda baca Quran. Selama Anda tidak punya halangan. Nah, itu istiqomah Anda lakukan, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita membaca satu minggu full ngatamin Quran, tapi setelah itu tidak istiqomah. Nah, itu artinya apa? Istiqomah itu memang berat, tapi kalau sudah tertanam dalam diri kita, itu akan menjadi baik. Dalam arti sulit untuk dilakukan, tapi ketika sudah menjadi karakter kita, ya, habit kita, maka insya Allah akan menjadi kebutuhan kita. Ya, saya kira seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, baru mulai seperti itu. Jangan berpikir yang berat, tapi pikir yang kecil, tapi buahnya manis buat kita. Insya Allah. Mas Bagas, Anda ingin komentar? Saya boleh lanjutin pertanyaan boleh. Yang tadi, Pak? Ya, ini udah bagus suaranya. Ya. Tadi saya mau nanya, kita kan UPN Veteran Jakarta yang dimana punya branding kampus bela negara ya, Pak? Ya, betul. Tapi saya, dan juga kebetulan kita lagi belajar agama, saya sering nemuin orang yang membawa-bawa agama dalam hal bela negara, Pak. Itu menurut Bapak gimana? Kayak pas tragedi 212 itu kan dari FPI ya, Pak, ya, kalau nggak salah. Memang tujuannya bela negara, tapi kalau menurut saya itu salah karena di Indonesia ini kan nggak sepenuhnya beragama Islam. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya kan, Pak. Bagaimana menurut Bapak gitu, Pak? Tentang orang-orang yang suka bawa agama. Baik, terima kasih. Menyikapi kasus yang terjadi tahun 2016-212 itu memang berawal dari persoalan seorang pejabat saya katakan ya, karena sebagai ya kita katakan gubernur DKI ya menyebut salah satu hal yang sensitif yaitu kitab suci, apalagi nyebutnya terekam oleh media, maka ini berbahaya. Maka di era post-truth dalam bahasanya, era di mana informasi disaring itu mana yang benar, mana yang salah sangat sulit. Tapi memang sudah terbukti bahwa diawali dengan tanda kutip penodaan agama. Karena di Indonesia mayoritas umat Islam, wajar sehingga orang yang beragama Islam itu sensitif dan melakukan aksi. Nah, melakukan aksinya adalah bentuk seperti yang kita tahu bersama pada tahun 2016 melakukan aksi istilahnya aksi damai, kalaupun dengan istilah nama itu, tapi ujung-ujungnya juga terjadi ya itu banyak penyusup, kalau orang mengatakan seperti itu, terus pengerusakan infrastruktur dan sebagainya itu terjadi juga, walaupun kita sudah berusaha untuk yang terbaik dalam aksi tersebut. Nah, boleh-boleh saja dalam konteks memperjuangkan Islam, dalam konteks selama tidak ada unsur anarkis, ya.
Dalam hal ini karena Quran sudah menjelaskan dengan tafsirnya bahwa seorang muslim yang beriman muslim ya, tidak diperbolehkan memilih orang yang kafir dalam konteks orang yang tidak beriman. Kalau dalam memahami teks ayatnya secara normatif memang benar ya. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, kan gitu. Dan janganlah kalian mengambil dalam konteks ini orang Islam memilih pemimpin ya, orang yang kafir gitu. Tapi karena kita di Indonesia negaranya menurut sistem Pancasilais ya, dan berarti bukan bertentangan dengan agama dalam konteks ini, dan soal penafsiran terhadap dirinya ya, bahwa siapapun boleh memilih pemimpin dalam konteks misalnya non muslim bisa mencalonkan sebagai pejabat negara, tetapi belum tentu orang Islam mau memilih, kan gitu. Tapi kalau orang Islam mau memilih itu suatu kebolehan karena sistem yang dianut di negara Indonesia tentu demokrasi. Jadi dalam hal ini tidak ada larangan orang ingin memilih pemimpinnya siapapun selama itu ya tidak bertentangan dengan demokrasi. Tapi kalau dalam konteks agama tetap dalam penafsiran harus memilih yang satu imam supaya satu alur visi dan misi. Nah itu ya, saya bukan berarti mengatakan bahwa lantas bagaimana orang Islam memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Nah lantas kalau dalam Al-Quran kita pahami secara normatif ya itu bentuk larangan. Ya, bentuk larangan. Tapi oke lah hal-hal seperti itu jangan menjadi permasalahan ya dalam konteks bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama, itu yang paling penting. Karena keyakinan itu sudah menjadi fitrah. Perbedaan keyakinan itu sudah menjadi fitrah seseorang bahwa menyikapi perbedaan harus dengan lapang dada, bukan dengan musuh memusuhi, tetapi harus saling menerima, begitu. Aksi 212 sudah diproses secara hukum dan sudah selesai persoalan itu. Saya kira seperti itu. Oke, Mas Bagas. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama Mas Fadli ya. Saya, Pak. San Adam. Maaf. Oh, maaf ya, Mas San Adam Gofar, namanya Islami banget nih. Ya, lanjut. Maaf, Pak. Saya mau bertanya. Tadi kan Bapak memberitahu bahwa kita sebagai manusia boleh berpikir gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan ke Tuhan. Nah, saya kan bukan saya sih, maksudnya kita kan sebagai manusia pasti kan Pak suatu saat atau suatu waktu pernah berpikir atau mempertanyakan misal tentang eksistensi atau langkah-langkah Tuhan dalam hidup kita gitu Pak. Mungkin yang sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang kok Tuhan kayak gini ya, misalkan kayak kenapa manusia dilahirkan bla bla bla, maksudnya filsafat Tuhan gitu. Nah, kalau misalkan kita memiliki pertanyaan seperti itu di pikiran kita berdosa nggak sih Pak? Atau itu nggak dibolehkan atau bagaimana ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dalam hal ini kita karena punya akal, wajar kita bisa berpikir. Ya, dalam arti kalau kita berpikir sesuatu, ya pikir secara baik-baik, kan gitu ya. Jangan gerusa-gerusu, kalau orang Jawa itu gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Jadi memutuskan sesuatu dengan akal sehat. Ini menurut Rocky Gerung, akal sehat, kan gitu ya. Jadi kalau udah akalnya sehat, pikirannya itu berarti sehat. Tapi kalau udah akalnya akal berpolitik, itu campur aduk itu. Ada misi istilah kepentingan, ya kan gitu ya. Tapi kalau netral, pikirannya murni, kalau kita seorang akademisi ya berpikir dengan berpikir ilmiah, itu namanya ya. Boleh kita memikirkan sesuatu dengan secara mendalam dalam arti untuk menemukan sebuah keputusan yang berbau ilmiah atau istilahnya bersifat ilmiah. Karena kita seorang orang yang bergerak di akademik, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Ya, berpikir ilmiah itu harus dalam konteks kemahasiswaan dan kedosenan. Jadi kalau kita hanya mengikut tapi tidak tahu dasar dalam agama tidak boleh. Ya, sebaiknya ikut tapi tahu dasar gitu. Kalau taklid itu serendah-rendahnya orang agama ngikutin siapa yang dicintain, misalnya Habib
Ya, itu nggak tahu dasar agamanya kita bagaimana untuk menetapkan sesuatu, tapi hanya dasarnya yakin. Nah, itu sebaiknya naikkan, upgrade, tahu dan ikut gitu. Ketika ditanya dasarnya mengetahui. Ya, berpikir itu tidak ada batas. Dalam arti tidak ada batas. Silakan Anda berpikir tentang apa. Ya, dalam Quran kan diajak kita berpikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Itu Tuhan udah memantik kita supaya berpikir. Ya, afala tafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Fakkarun, kan itu. Kita diajak untuk melatih, mengasah otak kita supaya menjadi orang yang cerdas. Maka disebut insanul kamil, yaitu menjadi orang yang sempurna, manusia yang sempurna dari segi intelektualnya. Nanti kita ada pembahasan tentang insan, ada bashar, ada annas, dan sebagainya. Sama artinya sebagai manusia, tapi memiliki konotasi yang berbeda. Ya gitu. Ketika kita nyebut insan, berarti manusia yang cerdas secara akal, bisa menemukan teori, tentunya orang bisa buat pesawat terbang, dan itu berkat dari keintelektualannya seseorang. Dan itu perintah dari agama. Ikra, bacalah, belajarlah, tuntutlah ilmu, sehingga Anda menjadi orang yang hebat, orang ilmuwan, dan sebagainya. Disebut sebagai orang yang paham terhadap ilmu apapun, dan itu Anda sudah menerapkan agama. Ikra, bacalah, belajarlah, tuntutlah ilmu itu. Kan gitu. Oke, saya kira itu Mas San Adam Gofar, ini nama Anda sudah nama pertama orang hadir di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk menemani Sang Adam. Kan itu ya. Baik, saya kira itu Mas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, sekarang sudah pukul 11.23 karena kita perkuliahan hanya 2 SKS. Nanti saya kirimkan link Google link kehadiran, tolong nanti diisi dan dikirim kembali. Anda buka ya di e-learning. Sebenarnya tidak usah saya kirim, tapi coba Anda klik. Nah, nanti kalau ada masalah coba di WA ke saya, bisa secara japri maupun di grup kelas B ini. Baik kawan-kawan semuanya, untuk pertemuan kedua Anda di kelas besar bersama Bapak Dr. Muhammad Farhan. Begitu juga pertemuan ketiga kelas besar dengan Bapak Dr. Muhammad Farhan. Dan yang keempat juga kelas besar Bapak Dr. Muhammad Farhan. Kelima insya Allah kembali kepada saya lagi. 6, 7, 8 kembali ke saya. Kemudian 9, 10 kelas besar. 11, 12, 13, 14, 16 adalah kelas kecil. Oke, alhamdulillah, salam bela negara, sehat semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.